Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarwanto, NBI 14218000119. Ini saya akan menjelaskan tugas UAS, yaitu tentang proposal tugas akhir. Di sini saya mengambil judul pengaruh cetakan pasir silika dengan bahan pengikat resin pada pengecoran aluminium silikon atau ALSI terhadap cacat coran, struktur mikro, dan kekerasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini industri pengecoran berkembang sangat pesat. Hal itu dikarenakan industri pengecoran memiliki beberapa keunggulan, antara lain efisien, ekonomis, dan variasi bahan luas. Selain itu, industri pengecoran juga mengalami beberapa kekurangan, yaitu yang pertama tentang terkait cacat pengecoran, di mana cacat pengecoran itu berhubungan dengan permeabilitas, kekuatan cetakan yang rendah, dan penyebaran distribusi pasir. Di sini peneliti akan mencoba meneliti tentang pengecoran dengan cetakan pasir silika dengan zat pengikat resin dengan komposisinya 1%, 2%, dan 3%. Di mana dari 3 cetakan tersebut diharapkan kita akan menemukan penurunan tingkat cacat pengecoran. Penelitian ini didasarkan pada penelitian oleh Muhammad Amrullah Sayyid Tantowi tahun 2017 yang menggunakan zat pengikat bentonit pada pasir silika terhadap kualitas produk hasil proses pengecoran kuningan dengan menggunakan variasi bentonit sebanyak 6%, 8%, dan 10% pada cetakan pasir. Dari variasi tersebut dihasilkan penurunan tingkat kecacatan terjadi pada spesimen dengan variasi bentonit 6%. Terdapat pembentukan struktur mikro yang penyebarannya lebih merata yang dimiliki oleh spesimen dengan variasi bentonit 6%. Dan nilai kekerasan yang paling menonjol didapat dari spesimen pengecoran dengan variasi bentonit 6%. Yang menjadikan dasar teori untuk penelitian ini yaitu seperti yang ketahui pengecoran juga mengalami beberapa kekurangan seperti penyebab cacat pengecoran, yaitu pertama desain pengecoran dan pola. Yang kedua pasir cetak, desain cetakan, dan inti. Yang ketiga komposisi muatan logam. Yang keempat proses peleburan dan penuangan. Yang kelima sistem saliran masuk dan bahan tambah. Di sini peneliti akan mencoba menitik beratkan pada pasir cetak, desain cetakan, dan inti. Di mana dari desain tersebut terdapat macam-macam cacat pengecoran yang kemungkinan akan terjadi, yaitu 1. Ekor tikus yang tidak menentu atau kekasaran yang meluas. 2. Lubang-lubang. 3. Retakan. 4. Permukaan kasar. 5. Salah alir. 6. Kesalahan ukuran. 7. Inklusi dan struktur tak seragam. 8. Deformasi. 9. Cacat-cacat tak nampak. Di mana cacat pengecoran ini dapat dilihat dengan mata telanjang.
Kemudian dari pengecoran itu juga kita dapat menguji struktur mikro dari hasil pengecoran, di mana struktur mikro adalah bentuk-bentuk struktur kristal yang terdapat pada suatu logam. Struktur mikro digolongkan sebagai bahan orde kecil atau mikro. Gambar struktur mikro menentukan sifat-sifat mekanik atau fisik suatu logam. Setiawan 2003 halaman 210. Sedangkan untuk pengujian kekerasan kita menggunakan alat uji kekerasan Vickers, di mana seperti tampak pada gambar, yaitu mesin uji kekerasan Vickers dan cara penggunaannya, yaitu dengan menggunakan diamond piramid untuk sebagai indentornya. Selanjutnya yaitu tentang metodologi yang akan saya mencoba jelaskan sebagai peneliti. Yang pertama kita memulai, yang selanjutnya persiapan alat dan bahan. Selanjutnya pengayaan pasir cetak. Kemudian pembuatan pasir cetak dengan pengikat bahan resin dengan komposisi 1%, 2%, dan 3%. Selanjutnya yaitu pengerikan cetakan. Lalu memasukkan logam cair ke cetakan. Dilanjutkan mengeluarkan benda uji yang sudah jadi dari cetakan. Dari benda uji tersebut kita melakukan pengujian cacat coran, pengujian struktur mikro, pengujian kekerasan. Kemudian dilanjutkan dengan analisa data dan selesai. Yang pertama yaitu penyiapan bahan. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan cetakan, yang pertama pasir silika, digunakan untuk membuat cetakan pasir. Yang kedua resin, untuk digunakan sebagai bahan perekat dalam pembuatan cetakan pasir. Yang ketiga air digunakan sebagai bahan pencampur resin. Yang keempat paduan aluminium digunakan sebagai bahan pembuatan benda kerja. Langkah-langkah pengujian. Setelah kita membuat benda kerja, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah pengujian. Yang pertama, pembuatan benda uji melalui proses pengecoran atau casting dengan cetakan yang sudah kita buat dan paduan aluminium silikon. Yang kedua, uji cacat coran. Uji cacat coran dilakukan dengan pengamatan visual dengan menggunakan indera penglihatan atau mata telanjang. Yang ketiga, uji struktur mikro. Pengujian struktur mikro dilakukan dengan menggunakan uji mikrografi. Yang keempat, uji kekerasan. Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan micro hardness Vickers atau alat uji kekerasan Vickers. Yang terakhir yaitu analisa data. Pengujian struktur mikro dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap-tahap pengujian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamplasan spesimen uji. Yang kedua, melakukan polishing. Yang ketiga, melakukan etching. Yang keempat, melakukan observasi menggunakan mikroskop optik. Yang kelima, melakukan pengambilan gambar. Yang terakhir, mendapatkan gambar struktur mikro. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian kekerasan.
Spesimen yang telah diuji pada pengujian mikrografi dipolis kembali dan setelah itu dietsa. Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan micro hardness Vickers atau mesin uji kekerasan Vickers. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang penelitian yang akan mencoba peneliti lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.